أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Hadirin jemaah Masjid Taqwa Lampung Gadang. Yang pertama yang saya hormati Ketua Masjid, Ketua Takmir Masjid Taqwa Bapak Muhammad Aidil Isti. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Taqwa yang berkenan hadir pada hari ini. Yang saya hormati seluruh jemaah Masjid Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesempatan untuk hadir di rumahnya Allah yang mulia ini untuk mendengarkan Al-Qur'an, berdakwah Al-Qur'an melalui ruqyah syar'iyyah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini insyaallah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pemateri hari ini untuk sedikit memberikan tausiah lah begitu tuh. Jadi kami ini Bapak Ibu sebelum meruqyah Bapak Ibu kami memberikan sedikit tausiah tentang tauhid. Karena pengobatan ruqyah syar'iyyah ini ada hubungannya dengan tauhid dan akidah kita. Kalau tauhid dan akidah kita lurus, insyaallah penyakit yang kita derita selama ini bisa Allah sembuhkan. Ngapa selama ini kita penyakit tahun-tahun tidak sembuh? Karena akidah kita, tauhid kita tidak benar-benar la ilaha illallah. Selama ini la ilaha illallah cuma mulut baik. Kita sakit bertahun-tahun, berobat kemana-mana, mungkin sampai ke Singapura, harta kita habis, tapi belum Allah sembuhkan. Karena kita meyakini yang menyembuhkan itu makhluk, bukan Allah. Kita meyakini yang menyembuhkan itu obat. Kita meyakini yang menyembuhkan itu operasi. Itu yang jadi masalah itu. Makanya Allah tidak mau sembuhkan kita. Ngapa Allah belum mau sembuhkan kita? Karena Allah sayang sama kita. Allah itu pengen kita kembali ke mana yang benar, di mana akidah yang benar. Jangan sampai kita salah dalam pemahaman berobat. Contoh saja, Bapak Ibu tahu Bodrek? Tahu Bodrek? Bodrek itu obat sakit apa? Sakit kepala. Tahu kan apa sakit kepala? Sudah berapa lama Bapak kenal Bodrek itu obat sakit kepala? Mungkin dari bapak-bapak ini kecil sudah ada itu. Ya kan? Paham tak? Ketika Bapak minum Bodrek langsung hilang sakit kepala. Ngapo baca main itu? Karena sudah puluhan tahun itu Bodrek Bapak yakini untuk obat sakit kepala. Itu kuncinya sebenarnya. Keyakinan kita pada sesuatu itu yang merubah sesuatu menjadi sebab kesembuhan kita. Nah sekarang kita rubah. Sekarang Bapak berobat dengan Al-Quran sama Ibu. Seluruh mindset yang lain yang berhubungan dengan obat-obat lain hilangkan dulu.
Luruskan niat, yakinkan bahwa Al-Quran itu syifa, penyembuh. Ini bukan janji kami, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa. Kalau dalam bahasa Arab, obat itu dawa. Obat dalam bahasa Arab dawa. Kalau syifa, sembuh. Artinya Allah turunkan Al-Quran ini untuk menyembuhkan, bukan mengobati. Kalau kita diobati belum tentu sembuh. Tapi kalau kita sembuh, ya sembuh. Makanya Al-Quran itu diturunkan sebagai penyembuh, bukan obat biasa. Untuk siapa? Untuk menunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat untuk orang-orang mukmin. Artinya Bapak Ibu, Al-Quran ini ya sebagai rahmat bagi kita. Ngaku dia bisa menyembuhkan kita karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang mukmin, kuncinya di sini untuk orang-orang yang mukmin. Siapakah orang-orang yang mukmin? Orang yang meyakini bahwa Allah itu Tuhan dia. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Tidak ada penyembuh selain Allah. Tidak ada yang kaya selain Allah. Kalau kita pegawai Bapak Ibu masih takut sama bos, tauhidnya masih perlu dibenahi. Kalau kita pegawai masih takut dipecat, tauhidnya lurusi lagi. Kaget dipecat Ustaz kalau aku tidak sesuai dengan aturan. Kita ikuti saja pekerjaan sesuai aturan, tapi kalau sudah menyalahi aturan, terutama aturan agama, dilawan. Dan jangan takut, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pula kesembuhan Bapak Ibu. Kuncinya kesembuhan itu luruskan niat, beneri tauhid. Bapak Ibu berobat kemana baik? Yuk, ke dokter, ke tabib, ke puskesmas. Kalau ibu meyakini yang menyembuhkan itu dokternya, itu puskesmasnya, itu bidan, ini tidak akan sembuh. Sembuh itu memang dari Allah, tetapi tauhid kita tergadaikan. Kenapa kita meyakini bahwa makhluk yang menyembuhkan? Ini ngapa Ustaz ceramah dulu? Perlu, karena ini nak diluruskan dulu tauhidnya, dibenari dulu akidahnya ini supaya ketika kami baca Quran, Allah lah yakin Bapak Ibu, yakin dengan Al-Quran dan Allah. Jadi mulai hari ini, ya yakini bahwa Al-Quran itu obat pertama dan utama bagi umat Islam. Ingat, obat pertama dan utama. Jangan dijadikan alternatif. Ini kami sendiri pribadi Pak, ya. Lah sudah sekitar 7 tahun ini kami Al-Quran ini sebagai obat utama kami. Dokter itu alternatif bagi kami. Dan sudah kami buktikan sendiri, tidak ngomong baik Pak. Kami sudah membuktikan sendiri dengan anak kami, dengan istri kami, dengan keluarga kami, dan termasuk seluruh pasien-pasien kami. Kami buktikan itu, bahwa janji Allah itu benar. Kalau seandainya kita berusaha dengan Al-Quran, kita berapa kali bacakan Al-Quran, masih belum juga Allah sembuhkan, cari alternatif. Apa alternatifnya? Salah satunya ke dokter. Jadi kita tidak boleh lepas dari dokter. Jangan mentang-mentang sudah berobat dengan Al-Quran, Al-Quran adalah obat yang pertama, tidak ada lagi selain Al-Quran. Salah. Semua terapi, semua pengobatan harus kita lalui. Itu kuncinya Pak. Jangan sampai nanti Bapak Ibu salah pemahaman tentang ruqyah. Ini saya sedikit jelaskan tentang ruqyah. Ruqyah itu Bapak Ibu kalau secara bahasa itu bacaan, jampi. Ruqyah, ruqa, menjampi-jampi. Jadi Bapak Ibu pergi ke dukun juga dijampi. Itu ruqyah juga. Tapi ruqyah yang tidak sesuai syariat. Ngapa tidak sesuai syariat? Karena mereka meminta bantuan jin.
kekuatan selain kekuatan Allah. Bapak Ibu dulu, kalau zaman dulu ada anak panas datang ke kiai, tolong air putih ini di Jambi, itu ruqyah. Itu ruqyah. Kalau zaman dulu kiai baca Al-Quran tidak kuat dia. Sekarang agak keras. Ngapu keras? Supaya uang yang kita ruqyah, yang kita Jambi, yakin bahwa yang dibaca itu Al-Quran. Bukan Al-Quran yang dibalik-balik atau Al-Quran yang ditambah-tambah, tidak. Benar-benar Al-Quran. Dan yang kita doakan itu pakai bahasa kita ataupun bahasa Arab, memang doa yang mendoakan kita dan tidak meminta kepada selain Allah. Itu ruqyah yang syar'i. Nah, kalau yang tidak syar'i, mereka meminta bantuan setan, meminta macam-macam syarat-syarat. Kalau ruqyah tidak perlu syarat, Pak Bu. Syaratnya cuma sikok. Luruskan niat baik. Yakin Al-Quran itu baik. Kalau Bapak Ibu pergi ke paranormal, para dukun dan para yang lain yang tidak normal itu, ya, pasti banyak ayam hitam dipintanya. Kalau Bapak nak sembuh, Bapak bawa ayam hitam yang kakinya harus hitam, biji matanya hitam, lidahnya hitam, siripnya hitam, pokoknya hitam kalau tolaknya hitam. Dibuat sarung, Pak. Dibuat sarung itu. Sudah kita cari tidak dapat, baliklah kita ke dukun itu. Pak dukun, Mbah, tidak ada ayam yang Mbah sebutkan itu, susah carinya. Nah, kau siapkan duit 20 juta, aku yang siapkan. Hilanglah kita duit 20 juta, budi kinyong. Memang barang itu tidak kacau, mungkin ayam itu lah dicatnya, teloknya lah dicatnya. Mana kita tahu? Karena dukun mah itu nak budi ketulah. Dan kami berpengalaman menangani pasien-pasien mantan dukun, bekas berobat ke dukun kami yang tangani. Terakhir, kemarin kami meruqyah bapak-bapak terkapar, ngomong tidak baca, muka mulut tidak baca, muka mata tidak baca apa-apa, terkapar di kasur. Ketika kami datang yang terkaparnya, dan ini sudah diobati ke dukun sampai 7 kali. Masya Allah. Kenapa tidak sekalian sampai 10 kali? Nanggung 7 kali. Apa yang terjadi? Dari dukun pertama sampai dukun ke-7, yang tadinya bisa tegak, bisa duduk, sekarang dia terkapar. Bapak itu belum tidak sembuh, yang bawanya ke dukun dapat dosa. Kenapa? Berbuat yang tidak dibenarkan Allah. Jadi kami sudah wanti-wanti dengan mereka. Bapak Ibu, kalau mau kami yang ruqyah, setelah kami ruqyah, aku tidak galak lagi kalau Bapak Ibu pergi ke dukun. Kalau masih ke dukun, aku tidak galak ruqyah lagi. Alhamdulillah kami ruqyah sekitar setengah jam kami ruqyah Bapak Ibu. Bapak itu tidak reaksi apa-apa. Muntah tidak, nangis tidak, kesurupan tidak, selesai. Duduklah kami di teras, di ruang tamu, ngobrol dulu dengan keluarganya sampai ngobrol. Sekitar tidak sampai 5 menit, keluarga yang di dalam teriak, Ustaz, nak putih kita nih teriak-teriak. Ini bapaknya duduk melek katanya. Lah, datanglah kita ke sana. Duduk nih yang bapaknya duduk melek. Masya Allah. Al-Quran, Allah itu pengen tunjukkan kepada keluarga itu, kamu tuh salah tempat dengan Al-Quran yang tepat. Alhamdulillah, besoknya telepon lagi, Ustaz, bapak lagi galak makan, dia nak minta makan, laparnya ya wajar, berbulan-bulan tidak makan, tidak minum, kelaparan dia. Alhamdulillah. Malah kami meruqyah bapaknya, anaknya kesurupan. Aneh, kan? Kami meruqyah bapaknya tidak apa-apa, Pak. Tidak kesurupan, tidak muntah. Anaknya yang dampingi di kaki bapaknya kesurupan, kejang-kejang. Wah, Allah, cukup jiwa itu. Kaget dia merajam bapaknya. Kita sadarkan, suruh istighfar supaya dia kendalikan diri dia. Setelah ditanya-tanya, ngaku aja gue,
Kalau kau ada galang aku ada galang meruqyah lagi tu. Ngapa Ustaz? Kau pasti ada ilmu, ngaku lagi. Jangan bohong. Kata Ustaz, ada di mana? Kata Ustaz, belajar ilmu yang ini tidak kata Ustaz. Cuman ada ini Ustaz, aku ni ngamal ke ini. Nah itu dia. Jadi kau berkira ngamal itu kakek, kapan-kapan kita ruqyah kau. Wong yang dak diruqyah ngefek ngaku Al-Qur'an. Nah, jadi makanya kalau ruqyah masalah ini dengan Al-Qur'an bisa Pak. Karena cuman dengarkan Mbak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, uruskan niat, jangan sampai nanti ketika kami baca ke Al-Qur'an Bapak Ibu tidak fokus dan lain sebagainya. Ingat Al-Qur'an itu obat kita umat Islam. Jangan berubah lagi ke tempat-tempat lain. Boleh ikhtiar ke tempat-tempat yang memang bagus dan benar, tidak ada unsur kesyirikan di sana. Ke dokter, ke tabib, boleh. Ke dukun boleh Pak Bu, dukun patah, menarik. Dukun beranak boleh. Jangan disuruh galau dukun dia mau tidak boleh. Ada dukun-dukun yang boleh. Nah, itu. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sudah 16 menit. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini Bapak Ibu bisa menjadi motivasi Bapak Ibu untuk sembuh hari ini. Yang tadi belajar ilmu kanuragan, mulai hari ini taubatlah. Itu kesyirikan, mendekati syirik, bukan syirik ya, mendekati syirik. Karena kita percaya dengan kekuatan selain Allah. Ustaz, aku tak percaya. Aku percaya memang dengan Allah Ustaz. Ini jimat ini aku yakini yang memberi kekuatan Allah. Kalau ada orang ngomong itu mudah Pak. Nah sekarang jimat kau kesini, aku tukar sama ini. Kau percaya tidak ini ada kekuatan? Wah tidak. Nah berarti kau percaya di jimat itu ada kekuatan selain Allah. Kalau kau yakin bahwa Allah yang punya memberikan kekuatan, yakini bahwa ini pasti Allah memberikan kekuatan. Nah itu, jadi tidak ada itu. Pasti setan tulah jin tulah itu. Maka mungkin ilmu terlalu dalam, ilmu kebal. Bapak Ibu sekalian, kalau yang lebih berhak harusnya yang punya ilmu itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah itu ketika perang patah giginya, berdarah, sahabat kena tebas pedang, kena panah, luka Pak, tidak kebal. Harusnya yang lebih pantas punya itu. Kalau memang itu dibolehkan dalam Islam, sahabat dan Rasulullah. Tapi kalau itu bukan dari ajaran Islam, bukan diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak boleh. Rasulullah itu ingin menunjukkan bahwa fitrahnya manusia itu seperti ini loh. Kalau kena pukul benda keras sakit, kalau kena benda tajam luka, itu fitrahnya manusia. Tapi kalau ketika kita kena benda tajam tidak luka, berarti kita sudah keluar dari fitrahnya manusia. Ayo Ustaz, kan ada itu wali-wali ya. Bagus kiamu sholat kamu, berapa banyak sholat sunnah kamu, berapa dekat kamu dengan Allah. Kalau memang kita dekat dengan Allah, memang ada orang-orang tertentu, tetapi tidak bisa keluar tidak bisa keluar setiap saat. Tidak bisa keluar setiap saat. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau di rumahnya masih ada nempel jimat, dibuang. Nempel-nempel ayat kursi di pojok-pojok pintu, buang. Jangan ditempel-tempel Pak, ayat kursi itu dibaca. Bukan ditempel. Ngapa tak sekalian mushaf nih yang ditempel di situ? Wah, 30 juz. Ya kan? Ini ditempel ayat kursi baik, Yasin baik. Untuk apa ini? Untuk perlindungan Ustaz, biar jin tidak masuk, biar setan tidak masuk, biar rumah ini tenang. Tidak boleh. Lepaskan. Ya, lepaskan. Kalau bentuk-bentuk yang lain dihancurkan, dibakar. Ya, itu kesyirikan. Kita meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah. Ya, hancurkan itu Bapak Ibu. Karena itulah kadang-kadang yang membuat masalah di rumah kita selama ini. Mungkin itu saja sedikit dari kami. Ya, memberikan tausiah ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini
bisa menjadi murah kita semua dan menjadi patokan Bapak Ibu ketika nanti kami mulai meruqyah. Nanti Bapak Ibu prosesnya ruqyah ini kami ada apa namanya itu? Apa namanya? Ikrar. Nanti ada ikrar, nanti ada ruqyah mandiri, ada ruqyah ain, ada baru nanti kami ruqyah Bapak Ibu secara massal. Nanti yang meruqyah kami sama-sama. Mungkin yang membacakan Al-Quran saya, kalau saya capek nanti kawan yang gantikan untuk bacakan Al-Quran. Karena itu nanti ketika nanti Bapak Ibu kami ruqyah, tugasnya dua. Yang pertama dengar, yang kedua berdoa. Kalau hafal yang kami baca tidak usah melok-melok, mulutnya diam, hatinya berdoa. Dua, mulut diam, hati berdoa, kau dengarkan. Kalau misalnya, ini misal terjadi, mudah-mudahan jangan sampai Allah jangan ada kesurupan. Repot kami. Kalau seandainya ada kesurupan, mudah-mudahan dekati Allah. Ganggu itu masalah. Jangan takut. Misalnya kawan di sebelahnya mulailah tangannya. Tidak usah takut. Diam baik, kaki ada yang nangani. Ada yang menangani. Kalau yang cewek itu ada ibu-ibunya untuk menangani. Kalau parahnya nanti kami evakuasi. Mana di sini? Di sini. Dan nanti kami evakuasi ke sini supaya tidak ganggu yang lain. Yang lain bisa tetap fokus dengar Al-Quran. Karena kalau tidak dievakuasi, itu akan mengganggu yang lain mendengarkan Al-Quran. Baiklah Bapak Ibu, itu saja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri mengucapkan Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.